kita bisa mengambil hikmah dari kesemuanya itu dengan sebuah cara-cara leluhur yang menurut saya justru semakin kesini saya lebih menganggap lebih ilmiah. Sebenarnya bukan tidak ilmiah. Nah, kembali lagi ke kopi bahwa seruput yang pertama dalam ngancengake pikir. Tak nyeruput dulu gitu. Iya. Jadi dalam seruput pertama itu yang orang dulu itu yang diperintah itu ingat ibu. Ingat ibu. Yang seruputan yang pertama ingat ibu. Ya, kalau yang pertama kan jelas kalau Gusti Allah itu udah di awal melakukan sesuatu perbuatan yang baik kita harus mengingat Allah. Kalau sekarang orang banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang dulu tetap ingat di Gusti dalam arti bahwa yang kemantil-mantil itu kan Gusti Allah sudah menunggal dengan diri kita. Sehingga yang pertama kita harus seruput pertama kita harus ingat ibu. Ya karena restu Gusti Allah, restu Tuhan itu berada letaknya ada di ibu. Jadi secara spiritual janganlah kamu terlalu punya keinginan olah pikirnya, ngencangkan pikirnya, kekuatan itu tidak juga dibarengi dengan berkebaktian atau ingatnya terhadap ibu. Ini juga agak sulit keberhasilannya. Makanya kadang-kadang di situ makanya orang ngopi itu seruput yang pertama adalah ingat ibu. Di situ ada sebuah laku spiritual dalam ibadah itu. Kita sudah besar seperti ini sebenarnya sudah sejauh mana kita berbakti terhadap ibu. Karena andaikan hidup dunia ini milik kita serahkan semuanya, kekayaan, harta benda dan sebagainya terhadap ibu, itu belum ada perbandingannya. Belum ada perbandingannya pengorbanan seorang ibu dan kasih sayangnya. Sehingga luar biasa surga itu ada bahasa di telapak kaki. Itu sebetulnya di situ. Nah, makanya dengan kita ibadah kopi, berspiritual terhadap kopi, itu kita secara otomatis di situ ibadah. Ada sembah bakti juga kepada seorang ibu, seorang wanita yang sudah melahirkan kita gitu. Sehingga makanya tidak boleh kita meninggalkan sejarah, terus sejarah itu sebetulnya. Nah, apalagi dikala orang tua kita sudah meninggal. Tadi kaitannya dengan suku leluhur, teman tetap ada kopi ya gitu. Iya, ada kopinya. Sehingga kalau orang sudah ngopinya itu semacam itu, sehingga nanti akan bisa bahasa sekarang ikro dalam arti itu bahwa kopi bisanya sampai pada sebuah gelas, ini prosesnya cukup panjang dari penanam kopinya, yang menanam kopi, petani kopi, terus nanti yang manen, belum yang nyortir, belum yang proses, belum yang menyeduh, sampai pada titik ini berarti itu prosesnya cukup luar biasa. Sehingga kalau kita ada berapa tangan orang yang ada berapa keringat, sehingga dalam proses seruput itu kita dalam proses menikmati ada keterlibatan orang banyak itu, sehingga kita akan sayang untuk sampai kopi ini disia-siakan misalnya, hanya sekedar kepentingan mulut saja, kepentingan mulut untuk kita haus itu bukan. Tapi dalam sisi kepahitan itu melihat, membaca itu semua, sehingga sisa dari kopi itu pun rasanya sayang untuk dibuang. Nah, kalau orang melakukan seperti itu, dasar seperti itu, ya Allah, semoga ini petani kopi ini sehat. Terus mungkin iya, karena kita minum kopi, minum kopi, menikmati, kita mendoakan mereka juga senang mendoakan kita, kopinya juga menjadi sebuah bagian kehidupan lah, seperti itu. Iya, sehingga kan kalau bukan ibadah apalagi itu. Jadi kopi itu merupakan ibadah sebenarnya, ibadah kehidupan gitu kan. Ibadah kehidupan kalau kita juga bisa memanai. Tapi kalau hanya sekedar ayo ngopi terus sebatas itu, ya bisa boleh-boleh saja, bukan berarti tidak boleh. Tapi menurut saya filosofinya kurang masuk. Makanya kopi itu kurang spiritual. Tapi kalau kita memandangnya itu sejauh itu, bahwa kita dengan meminum kopi berarti kita sudah membantu petani kopi. Ya, apalagi di dalam hati kecil kita mendoakan mereka. Begitu susah payahnya proses menanam kopi,
Ini kopi gemplong itu kopi asli Kebumen gitu. Asli Kebumen. Kopinya juga dari petani Iya, Kebumen. sekitar sini aja Ki. Kita Oh, memang sekitar sengaja, sini ya? kita nggak kopi itu nggak kita ngambil dari luar gitu. Jadi ada kekasan tersendiri ada nih antara kekasan kopi dari tersendiri. daerah lain dengan kopi khas bumi Kebumian. Nah, uniknya lagi Ki, Mhm. sebetulnya kalau di wilayah utara itu kopi gemplong Iya. itu kopi yang ditanam di lantai dasar samudra. Nah, Kopi gemplong itu kopi yang ditanam di atas lantai dasar samudra. Itu maksudnya bagaimana Ki? Nah, ini sungai ini Ki, Iya. ini menurut sejarah LIPI yang sekarang berubah menjadi BRIN di Karangsambung itu. Oh, sini dekat dengan LIPI ya Ki? Iya, dekat dengan LIPI Karangsambung. LIPI Karangsambung itu Ya, termasuk apa ya? lembaga penelitian Tentang geologi atau perbatuan lah. perbatuan. Menurut konon sejarahnya dulu adalah sini dasar laut yang dengan itu terjadi pergeseran di bawah dasar laut. Gitu. Nah, di sini terkenal ada yang namanya batu yang namanya batuan Gabro ini. Batuan Gabro. Iya, ada itu banyak sekali itu tuh. Iya, itu tuh Gabro. Ini. Ya. Ya. Nah, ini Gabro ini menurut LIPI Ya. ini yang di dasar laut itu kedalamannya bisa 24 kiloan gitu. Jadi kalau pengen nembus ini, nah ini kok bisa di atas permukaan. Nah ini kan menandakan bahwa dulu sini betul-betul dasar laut. Selain ditemukan ada fosil laut, ada, bisa naik ke atas bisa gitu. naik ke Berarti atas. mungkin dulu bumbunya dua cara banyak Iya, mungkin itu. terjadi Entahlah. pergesekan atau Itu. gimana terus Iya. namanya mungkin apa ya? Ya zaman dulu mungkin berapa juta tahun yang lalu ya Ki ya. Iya. Dan itu nggak bisa dihitung karena sampai sekarang ini masih tetap ada, malah berubah menjadi BRIN, menjadi sebuah, bukan hanya menjadi keilmuan saja tapi sudah menjadi riset. Nah, itu berarti kan betul-betul benar gitu bahwa daerah sini dulunya lantai dasar samudra. Nah, terkait dengan perbedaannya rasa kopi yang ditanam di lantai Berbagai dasar daerah, samudra ya. ini ya saya sendiri nggak paham karena saya kebetulan sekolahnya cuma dan gitu, nggak memahami ini kandungan di dalam di atas dasar samudra itu mengandung apa saja gitu. Tapi ada pengaruhnya Ki antara kopi yang ditanam di berbagai daerah gitu. Di masing-masing daerah itu pasti ada ciri khas masing-masing. Saya yakin pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin. Tuhan dalam proses mencipta itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Pasti kelebihannya pasti ada. Itu tinggal bagaimana kita. Nah, ini memang tugasnya para ahli riset. Ini alhamdulillah juga udah mulai banyak ini. Kemarin ada mahasiswa Unsud yang juga mulai meneliti itu gitu loh. Nah, ini nanti mungkin kalau geopark Kebumen ini bisa langsung di ACC oleh UNESCO, ini juga nanti bisa disambungkan. Ini berarti masuk wilayah geopark juga ya? Masuk geopark. Makanya di sini di Karangsambung sebenarnya berdasarkan apa yang saya tahu gitu kan, merupakan di LIPI itu ya, merupakan salah satu tempat untuk penelitian geologi atau perbatuan yang terlengkap di dunia, salah satunya seperti itu. Dan di Kebumen merupakan tempat perbatuan yang kaya, sebenarnya sangat kaya dengan berbagai macam jenis batu dan jenis batu yang unik-unik ya. Iya. Unik-unik yang tidak didapat di daerah lain ya. Yaitu salah satunya batu yang berasal dari laut, dari dasar samudra bisa naik ke atas gitu kan dengan proses zaman dulu yang kita mungkin tidak tahu gitu ya. Nah, sehingga menurut saya para tokoh-tokoh terdahulu gitu, dia banyak yang mempunyai ide, gagasan dan sebagainya ya, tidak lepas dari unsur kopi itu menurut saya. Jadi kopi dari zaman dahulu merupakan sebuah rutinitas atau ritual gitu. Iya, jadi, bagian dari ritual yang mereka lakukan gitu kan. Iya, jadi dalam proses membaca alam itu dia akan lebih lompatannya akan lebih itu ketimbang dengan yang masyarakat biasa. Makanya kebanyakan kan kopi itu juga dilakukan sekarang ini banyak orang sutradara, tulis naskah dan sebagainya. Ide-idenya itu menurut saya ada unsur itu. Kopi itu sekarang bahkan para sufi ya, kopi kiai yang sering kopi
menjadi sebuah budaya. Dan hanya memang kita sarankan jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu kan tetap tidak baik. Tidak baik, walaupun sebaik-baiknya sesuatu ketika berlebihan jadi tidak baik ya. Betul. Makanya tadi kalau hubungannya dengan lambung dan sebagainya, menurut saya itu bisa dia sebetulnya bukan minum kopi, minum kopi yang sudah dicampur macam-macam. Terus kedua juga berlebihan. Jadi sebetulnya menurut aturan yang bagus itu minum kopi yang cukup 3 kali. Dan itu semestinya menggunakan kopi asli, kopi yang benar benar kopi gitu kan. Dan berdasarkan apa yang saya tahu gitu kan, di Pendawa Jati kalau ngopi itu ngopi pahit ya gitu. Ngopi pahit tanpa gula ya. Tanpa gula. Saya ngopi pahit. Kalau saya sih masih belum bisa, tetap masih menggunakan gula gitu. Walaupun mungkin sedikit gitu kan. Rasa pahitnya lebih kental tapi ada manis-manisnya gitu. Tapi beliau memang sudah merupakan masternya gitu. Jadi kita kalau ngopi memang murni pahit gitu kan. Dan bisa menikmatinya, ada sisi manisnya ya gitu. Iya, sisi manisnya. Jadi justru kalau saya sekarang dicampur gula rasanya sudah tidak manis lagi. Sudah tidak manis lagi ya. Iya, saya sudah bisa merasakan semakin pahit semakin manis sih. Iya, jadi apa karena terbiasa atau bagaimana, tapi seperti itu. Jadi kalau ditaruh gula saya bisa merasakan banget, wah ini udah pasti dicampur, karena sebetulnya udah ada manisnya tadi. Berarti sebenarnya kopi itu tidak ada efek negatif sebenarnya ketika diminum dalam takaran yang cukup. Yang bisa bikin perut senep atau enggak nyaman itu mungkin gulanya ya Ki? Iya, gulanya. Iya. Gulanya dan mungkin berlebihannya itu. Berlebihan karena saking banyaknya gitu kan, ngopi bisa berapa kali sehari terus gulanya juga terlalu banyak. Makanya segala sesuatu harus dalam porsi atau kadar yang cukup. Iya. 3 kali sehari ya Ki? Betul, kopi hitam 3 kali sehari. Bagi yang suka pahit bisa ngopi pahit tanpa gula, atau bagi yang suka ngopi masih belum bisa menikmati pahitnya kopi gitu kan, bisa boleh campur gula gitu. Gula Jawa atau Jawa ya. Gula Jawa yang gitu asli ya. juga. Yang asli gitu ya. Yang asli itu pun hanya untuk digeget lah ya. Digeget dipisah ya gitu ya. Sehatnya seperti itu ya, digeget gula Jawa atau gula aren, dipisah kopinya sendiri, gulanya sendiri gitu ya. Karena supaya tidak merusak unsur kimia atau gimana gitu ya. Ya sama Ki, lintingan gitu. Kalau orang dulu itu selalu ada sebuah tindakan atau sebuah media atau sebuah itu selalu ada maksud yang dikandung di dalam sebuah media itu gitu loh. Ya kayak lintingan ini Ki. Ini kan ini pertama dibuka, terus ditaruhin bako, terus dibubur kemenyan, terus ditambahin juga penambah nikmatnya itu kayak ya itu kan kayak mentol ya. Kemenyan itu juga termasuk hubungannya dengan pernafasan dan paru-paru. Iya, dan paru-paru. Makanya orang zaman dulu itu panjang umur, mereka ahli hisap, ahli udut gitu kan, tapi umurnya panjang-panjang dan mereka juga sehat gitu kan. Sama seperti bapak saya, kalau nggak udut sehari aja geletak gitu kan, awalnya nggak nyaman gitu kan, mau nggak mau harus udut gitu kan, walaupun mungkin anak-anaknya bilang jangan kakek udut gitu kan, nanti marahin meriang, tapi ternyata ketika nggak udut malah meriang gitu loh. Betul. Iya. Dan ini terus itu namanya papir itu kalau dilambangkan itu sebagai morinya kita hidup itu nanti akan seperti ini, ujung dari sebuah perhelatan di dunia ini ujungnya di sini, ujungnya hanya dilipat pakai kain mori dan nanti akan ditabur, dikubur di dalam itu. Makanya ini menggambarkan ini kehidupan yang akhirnya juga akan selesai juga, akan nggak entah kemana. Ini ruhnya asapnya itu naik kemana kita juga akan tidak tahu. Iya. Makanya apa ya, berarti leluhur kita sudah, mbah-mbah kita, orang-orang yang terdahulu kita tuh ketika dalam menikmati sesuatu, melakukan sesuatu pasti ada maknanya gitu. Bukan ada makna yang terkandung. Sekedar ngopi ya ngopi, udut ya sekedar udut, tidak, tapi ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya sebagai pembelajaran untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, atau untuk kehidupan ini gitu, atau untuk anak cucunya itu kan. Jadi yang apa yang jalan tadi bilang apa yang namanya ikrok gitu kan, membaca itu bisa dibaca dari situ. Jadi bukan sekedar tulisan saja yang bisa dibaca, tapi
bisa membaca segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apa yang kita lakukan juga, apa yang mbah-mbah kita lakukan ternyata luar biasa sekali. Luar biasa. Dan mereka Ki itu dalam sebuah media itu yang mungkin dianggap orang-orang sekarang itu dianggap syirik, musyrik dan sebagainya, itu sebetulnya sangat tidak relevan. Tidak relevan. Relevan gini, contoh bahwa konsep tadi, konsep orang Jawa itu tidak boleh kagetan, gumunan dan apa namanya satu Getunan. Nah, aja kagetan, aja gumunan, aja getunan. Nah itu dalam artian itu kan ada itu di dalam sebuah kembang telon gitu. Kembang telon gitu. Kembang telon itu ada kantil, mawar, terus kenanga. Nah, kembang telon itu Ki. Maknanya tiga itu ya Ki. Iya. Aja kagetan, aja gumunan, aja getunan itu dalam proses kehidupan apa saja yang kita lakukan sehari-hari. Apa saja itu yang aja kagetan lah. Iya. Sehingga dalam kita memahami ketiga kembang telon itu, ketiga bunga itu, dalam kita menaruh sesuatu dalam suatu hajat atau dalam suatu keinginan, itu kita sudah secara otomatis memahami karena kita paham gitu. Contoh misalnya kembang kantil. Kembang kantil itu sama orang tua dulu kita itu udah disebut bahwa urip kuwi nang donya iku kudus terus setiap saat detakan nafas kita itu kemantil-mantil marang sing gawe urip sang pencipta. Kantil itu artinya kemantil-mantil marang sing gawe urip. Iya, jadi kepada Gusti. Iya, nah, kalau dihubungkan dengan manunggaling kamu bahwa Gusti itu kita sudah di dalam diri kita itu sudah ada sang pencipta. Itu enggak bakal namanya kagetan.